rahimakumullah. Marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi tata cara menyambut bulan suci Ramadan. Karena sebentar lagi Ramadan akan datang, bagaimana sebagai orang yang beriman yang senantiasa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman diundang langsung. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang hadir semua hafal ayat ini. Namun di sini kita bagaimana cara melaksanakan, cara mengamalkan ayat ini. Maka di dalam ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ibadahnya puasa orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar menjadi orang-orang bertakwa. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah untuk menjadikan orang-orang bertakwa. Kenapa? Di sini orang-orang yang bertakwa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Di dunia ini yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang bertakwa, bukan orang kaya, bukan orang pejabat, bukan orang hebat, ya. Tapi di sini adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu setiap tahun orang-orang yang beriman diwajibkan melaksanakan ibadah puasa karena Allah telah memberikan kemuliaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat wajib berjamaah tepat waktu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni segala dosa-dosanya, ya. Dosa sebesar apapun begitu datang Ramadan diampuni, karena ada amalan-amalan yang dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan. Ini hadis menjelaskan apabila datang bulan suci Ramadan, pertama niat karena Allah beriman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut. Yang pertama, niatkan datang bulan suci Ramadan yang berapa hari datang ini, kita niatkan untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan karena Allah, ya, bukan karena siapa-siapa, karena taatnya kita kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga kita sambut dengan penuh kegembiraan. Bagaimana ucapan Nabi kita Muhammad SAW apabila datang Ramadan, misalkan disebutkan bahwa orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan karena Allah, maka Rasulullah menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Karena pada sini kita menyambut karena bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan,
bulan yang penuh aktivitas kita sehari-hari adalah dilipat gandakan 2 kali lipat. Ya, kalau sholat berjamaah di masjid 27 kebaikan. Makanya cara orang-orang yang mau di situ karena nilai yang sangat luar biasa. Ya, hadis berikutnya jelaskan bahwa orang-orang yang sholat di masjid itu mendapatkan nilai 20 kebaikan, 27. Afdhalu sholat fil masjid wa isna darajat. Seabdul-abdulnya, sewajib-wajibnya sholat wajib berjamaah di masjid pasti 27 kebaikan. Nah, karena ini banyak kebaikan, banyak orang nggak mau. Kenapa? Mereka tidak beriman ya, kepada penjelasan-penjelasan yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang pertama membaca banyak istighfar, membaca doa. Ya. Ada doa yang Aisyah ya, itu kan langsung Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di situ, ya Allah ampunilah ya segala dosa-dosa kami. Di situ. Jadi doa-doa ini yang senantiasa disampaikan. Yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, kalau kita setiap hari ya 5 waktu 5 menit kita baca Quran, ya mari kita niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan di samping melaksanakan ibadah puasa, yang pertama menjaga sholat berjamaah, kedua sholat sunnah, ya disebutkan sholat rumah, tarawih. Ya, ini jadwal ya para khotib itu insya Allah penuh. Ya, di situ ada yang 3 bulan sebelumnya sudah kasih jadwal, ada yang minimal sebulan itu sudah masih waktu ya. Karena apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh bulan istilahnya bulan tantris, bulan pembinaan ya, bulan untuk menyampaikan ya, apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan adalah disampaikan kepada jamaah ya. Oleh karena itu setiap DKM itu sudah mengatur jadwal, di samping jadwal sholat tarawih juga mengatur jadwal namanya takjil ya. Ini di masjid-masjid besar itu satu komplek ya, sehari itu ada 150 bungkus, ada yang 300 ya. Model di sini masjid besar di Bintang itu, Masjid Agung di Sukabumi, Masjid Ashab, Masjid Al-Aqsa, itu tiap hari itu 300 kursi ya. Kalau Masjid Agung 700, kalau Masjid Istiqlal 1500, kalau Masjid Atin 15.000. Nah, situ. Nah, itu dia untuk menyambut itu orang-orang berduyun-duyun untuk berinfak, bersedekah. Bagaimana razaqnahum ya, memberikan sebagian rezeki di bulan suci Ramadan itu sangat biasa, luar biasa. Ini nilai yang diberikan pahala memberi 1 air gelas ya kepada orang yang berpuasa, maka dinilai pahala sama dengan berpuasa sehari itu ya, yang makannya yang belinya sama begitu. Ini sangat luar biasa, 1 gelas air ya, apalagi memberikan makanan ya seperti DKI sini, nasi kebuli, nasi untuk sate, pingsan atau pingsun ya. Nah, itu sangat luar biasa. Nanti nilainya di sana di akhirat itu adalah ajrun azimah, suatu nilai yang sangat besar yang tidak bisa dihitung dengan akal kita, hitungan kita. Itu karena Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa melaksanakan sholat wajib berjamaah, sholat sunnah, plus memberikan takjil ataupun disebut buka bersama ya. Sehingga ada ya para pejabat ini itu mengundang ya, para khotib buka bersama ya di rumah yang mewah. Begitu biasanya begitu ya. Itu ambil
ketemu ya masyarakat sampai ngundang begitu dikhususkan begitu. Ini di dalam bulan suci Ramadan memang sangat luar biasa karena bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, sehingga orang-orang yang beriman berduyun-duyun berlomba-lomba dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Mereka menyusun program, nah kegiatan-kegiatan di samping kita melaksanakan kewajiban yang utama adalah amal-amal yang lain itu mereka berduyun-duyun di situ. Karena satu kali berbuat ya, itu kalau dalam surah Al-An'am ya, ayat 160 itu 10 kali. Ya. Man jaa'a bil hasanati khairun minha. Barang siapa niat, baru niat kebaikan ini, ya, baru niat belum melaksanakan, ya, itu kami berikan nilai 10 kebaikan. Baru niat, ya, belum melaksanakan. Nah kalau sudah melaksanakan, itu di dalam surah Al-Baqarah 162 itu ada sampai 700 kali lipat. Makanya di sini hampir, ya, di situ seluruh masjid ya, di Indonesia ini. Begitu Ramadan datang, ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kurangi tidurnya, banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak mohon ampun kepada Allah supaya nanti selesai Ramadan menjadikan orang-orang yang bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Nah di situ, maka disebutkan orang-orang yang berpuasa 1 bulan penuh dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya adalah diibaratkan menjadi orang-orang yang fitrah, orang yang suci, yang bersih. Mari kita berapa hari ini kita bersihkan jiwa kita sesuai dengan surah Al-Sam surat 91 ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana cara mensucikan dirinya? Begitu datang Ramadan, bersihkan diri kita, niatkan karena Allah SWT untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sangat rugi orang-orang yang mengotorinya, ya. Waqad khaba man dassaha. Sungguh sangat rugi orang-orang yang mengotorinya. Bagaimana orang mengotorinya? Datang Ramadan sama saja dengan bulan-bulan biasa, tidak ada niat untuk meningkatkan ketakwaan ataupun tidak respon. Ya, disebutkan apa? Banyaknya harta, ya, banyaknya kenikmatan-kenikmatan di dunia mereka penuhi, sehingga lupa, ya, hatinya tertutup, ya, karena saking banyaknya harta di dunia ini, ya, karena godaan yang ada di dunia ini. Di sini di dalam surah Al-Imran ayat 15. Sujinna linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khayril musawwati wal dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu ma'ab. Sungguh sangat mempesona, sangat menggiurkan, ya, dunia ini. Siapa yang pertama? Wanita-wanita yang cantik, anak-anak yang cantik, anak-anak gagah yang berkuasa. Yang kedua, kendaraan yang mewah, ya. Kalau dulu onta yang paling mahal, nah sekarang mereknya macam-macam di situ. Nah kalau sudah cinta itu masih kurang lagi, ya, mengumpulkan emas, perak, dikumpulkan emasnya emas batangan. Nah di situ kurang lagi, ya, sawah ladang, ya. Sawah ladang sudah penuh, ya, dipenuhi dengan binatang-binatang ternak, dengan tumbuh-tumbuhan yang lengkap, semua buah-buahan ada di dalam itu. Masih kurang lagi, ya, karena itu kecintaan dunia, sehingga lupa, ya, kepada akhirat yang pasti, ya, karena mereka tidak beriman karena tadi dunia itu
sangat indah, dunia itu sangat mempesona, sehingga tidak memikirkan hari yang sebenarnya di akhirat. Ya, dijelaskan lagi di dalam surah Bani Israil ayat 10. Wa atnal ladzina amanu bil akhirati a'tadna lahum adzaban alimah. Ya, adapun orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kenapa azab yang sangat pedih? Hartanya, anak-anaknya menjadikan bahan bakar di neraka. Jadi harta yang tumbuh-tumbuh, anak yang hebat-hebat, ya, jadi insinyur, jadi dokter, jadi gubernur, jadi tukang cukur, ya, begitu lengkap, tapi nggak sholat, ya, itu menjadikan bahan bakar di neraka jahanam karena tidak percaya pada hari akhirat. Ya, oleh karena itu kita bersyukur sampai hari ini masih beriman betul kepada Allah, pada Rasulullah, pada hari akhirat. Maka Allah sangat memuliakannya. Allah meridhoinya wa ridwanu wa jannatin na'im. Allah meridhoinya mereka ada di posisi dalam surga. Semoga kita ada di dalam ayat ini. Karena apa? Amalan-amalan yang dijaga di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita ingatkan. Pertama, jangan sampai tertinggal sholat berjamaah satu waktu pun. Niat yang pertama. Yang kedua, niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niat karena Allah untuk bertadarus membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang keempat, niat bersedekah. Ya, di situ. Kapan waktunya? Ya, awal bulan Ramadan kita sudah, ya, mudah-mudahan DKI sudah menyusun warga ini. Hari ini siapa kan gitu. Di situ. Nah, ini merupakan suatu amal yang investasi di akhirat yang nilainya sangat luar biasa. Di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan itu adalah mengajak, ya, kepada warga, mengajaknya ke surga. Ya, karena apa? Itu tujuan akhir kita hidup adalah hidup yang selama-lamanya adalah di surga. Ya, makanya mari kita niatkan bersama-sama. Melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita jamaah Masjid Al-Yauma Akmaltu, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, sehingga datang Ramadan bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain dengan sempurna mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.